Gunung Gunung Karmel, Bapak Ibu. Di Gunung Karmel, si Elia pada saat itu ada ceritanya di 1 Raja-Raja 18:20 ayat 46. Bisa dicatat ya. Saya akan mempersingkat, bukan maksud saya mengurangi isi Alkitab, tetapi karena waktu ada 4 cerita, 2 Alkitab, 4 cerita di dunia. Di Gunung Karmel ini ada Ahab dan Nabi Baal, kita tahu kan? Jadi ceritanya mempertunjukkan Nabi Baal ini akan kemuliaan Tuhannya, namanya Nabi Baal itu, dan Elia mempertunjukkan akan Tuhan yang hidup. 460 orang Nabi Baal. Mereka mendoakan nggak datang api. Sampai Elia bilang, kali Tuhanmu tidur, bangunin dulu. Ya kan? Kita tahu semua ceritanya. Pendek cerita, Tuhan Yesus beri kepada Elia api, dan warga di situ yang menonton itu membawa 450 orang itu ke Sungai Kison, disembelih Bapak Ibu. 450 Nabi Baal. Sekarang kutanya sama Bapak Ibu, Nabi Baal itu ngebully nggak? Tolong. Siapa yang bocor? Saya mau tanya, Nabi Baal itu ngebully Tuhan nggak? Iya kan? Ngebully kan? Dipermainkan nama Tuhan. Dia itu ciptaan Tuhan. Dia tahu dipermainkan apa hasilnya. Disembelih Bapak Ibu di sungai. Oke, mari kita melangkah kedua. Cerita Alkitab. Ada cerita di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 ayat 25. Saya persingkat. Ceritanya begini. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Itu judulnya di atas. Ceritanya Elia sudah pergi ke surga, tinggal Elisa. Anak-anak 40 orang ini mempermainkan Elisa. Apa katanya? Karena Elia temannya udah naik ke surga, apa kata anak-anak ini? Botak, naiklah kau ke surga. Tahu Bapak Ibu? Ngebully nggak anak-anak itu? Mempermainkan kan? Mencemoohkan. 2 beruang dari hutan. Mencabik-cabik itu anak-anak itu, Bapak Ibu. 2 beruang. Itu kalau ngebully hamba Tuhan, nggak ada ampunnya Bapak Ibu. Jadi mari kita melangkah yang cerita di dunia ini. John Lennon di tahun 1980 dia sangat populer Bapak Ibu. Rekamannya laku sekali di Eropa, di Amerika. Tetapi ada statement yang membuat dia orang kesal. Penggemarnya, apa katanya? Saya lebih populer dari Yesus. Statement ini Bapak Ibu, seluruh rekaman-rekamannya tidak ada yang mau beli. Tahu Bapak Ibu, di apartemennya di New York, Mark David menembak dia 5 kali. Mati dia. Baik. John Lennon mengebuli enggak? Ngebully kan? Dia kira dia udah hebat. Amin. Dia kira dia udah hebat dari Tuhan Yesus. Baik, mari kita melangkah yang kedua. Marilyn Monroe ini salah satu artis yang paling cantik pada zaman itu. Tahun 1962. Dunia mengenalnya. Pada saat itu, 5 Agustus 1962, seorang pengkhotbah, Billy Graham, kita tahu kan? Saya kadang-kadang mikir nih, kok nggak ada zaman sekarang ini seperti Billy Graham? Zaman itu kan Billy Graham ke seluruh dunia berkhotbah kan? Ke China, Korea, di seluruh Amerika ini banyak yang bertobat. Ke Filipina, kemana-mana. Indonesia juga Pak. Amin, ya Indonesia. Masih ingat kan? Pada zaman itu, Roh Suci datang membisikkan kepada Billy Graham. Billy Graham, samperin dulu si Marilyn Monroe.
bilang sama Marilyn Monroe, datang ke ke tempat saya KKR. Tahu apa jawabannya Bapak Ibu? Marilyn Monroe bilang, karena dia cantik, seluruh pejabat dunia menyukai Marilyn Monroe. Apa katanya? Yesusmu itu suruh datang sama aku. Yesusmu. Itu statementnya ada Bapak Ibu. Tetapi karena dia selebritis, di YouTube ada, di mock. Pendek cerita Bapak Ibu, 2 hari setelah dia bikin statement itu, dia overdose, mati. Ngebully nggak Marilyn Monroe? Ngebully kan? Ya, ya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, Hitler. Oh, yang ketiga Titanic Bapak Ibu. Ada 4 dunia ini. Yang ketiga Titanic. Titanic kita bisa kerasa kita sudah menonton ya, kapal yang terbagus ya, termewah, tercanggih zaman itu. Punya GPS, terhebat segala macam. Titanic ini yang mendesainnya itu sangat canggih. Dia itu pada zaman itu yang membuat itu dan ownernya itu Thomas Andrew. Begitu canggihnya ini kapal. Brand new. Ditanya statementnya, ditanya wartawan, apa katanya Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak bisa mentenggelamkan ini Titanic. Tidak bisa katanya. Bapak Ibu, dia kena, waktu berlayar dia kena batu es. Tenggelam. 1.500 jiwa mati. Ikut yang Thomas Andrew yang mengatakan statement tadi. Bapak Ibu bayangkan, gara-gara satu orang yang ngebully, ikut korban 1.499. Ikut mati bersama Thomas Andrew. Ngeri ya? Ngeri ya? Gara-gara statement satu orang. Ikut korban. 1.499. Termasuk yang mengatakan tadi, yang ngebully itu. Ngeri, ngeri, ngeri. Baik, mari kita melangkah yang terakhir. Amin. Amin. Thomas Andrew mengebully kan Bapak Ibu? Mari kita melangkah yang terakhir. Hitler. Hitler, peristiwa Hitler, kita ketahui waktu tahun 1939, begitu mewahnya. Persenjataannya, dia hampir Eropa dia kuasain. Begitu hebat. Akhirnya Bapak Ibu, 1945 Jerman menyerah Perang Dunia Kedua. Tetapi ingat, Hitler ini antikristus. Tahu Bapak Ibu berapa juta orang dibunuh orang Jewish? Dikasih gas. Bapak Ibu, sampai berita yang kita dengar, apabila ada pengikut Hitler, ofisialnya, mau kaptennya, mau apanya, kalau ketahuan 2025, kalau ada ketangkap, itu dihukum mati Bapak Ibu. Mau pangkat letnan kolonelnya, itu gara-gara si Hitler. Seluruh anak buahnya sampai sekarang dicari-cariin. Kalau nggak salah 2005 atau 2000 ke bawah, 2000 ke sana, salah satu pernah ketangkap ofisialnya. Dihukum mati. Ngeri. Hitler ngebully nggak? Sampai sekarang dicari pasukannya. Baik Bapak Ibu yang tercinta. Kadang saya pernah mendengar beberapa kali kalau berdoa, teman-teman kita Kristen ini, doanya begini. Engkau, berkati kami Engkau Tuhan. Kadang lupa Tuhannya. Kami melayani Engkau. Bapak Ibu, saya kalau mendengar kalimat Engkau itu, contoh Bapak Ibu, kita lagi makan nih di ruangan makanan table. Terus ada bapak kita di situ. Di mejanya bapak kita itu ada tempe tahu atau jengkol atau pete. Terus kita bilang, Engkau, tolong dong bagi Engkau petenya.
Kalau orang Sumatera itu Bapak Ibu, PT-nya itu bisa-bisa nggak nyampe ke mulut, bisa kena kepala. Iya, apalagi langsung bisa-bisa jadi tadinya suasana enak makan, bisa-bisa jadi stop, silent. Bisa suara yang mendadak. Kau bilang, Perang. sekali lagi bilang, sekali lagi. Perang. Perang, perang dunia. Bayangkan Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memanggil orang tua kita, engkau itu nggak sopan. Apalagi sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya pernah dengar beberapa kali berdua begitu. Saya berhikmat menegurnya, mengajaknya. Doamu tadi itu bagus sekali. Bagus sekali doamu. Tetapi ingat, Tuhan Yesus itu raja segala raja. Kalau perlu jangan pakai engkau, pakai aja Tuhan Yesus. Bayangin Donald Trump sama Prabowo itu tidak ada apa-apanya di hadapan yang di atas. Kamu panggil dia engkau. Untung Ya, aku nggak Bapak, untung aku mestinya nggak. Bapak ya. Kalau saya berdoa Bapak, ya Bapak itu Bapak kita kok. Amin. Bapak Tuhan Yesus, jangan ada kalimat engkau Bapak Ibu. Karena dia mulia. Mulia. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya banyak menangis. Menangis Bapak Ibu. Melihat kemuliaannya saya tadinya nggak sanggup Bapak Ibu. Karena begitu mulia dia Bapak Ibu. Begitu mulia dan suci. Karena kemuliaannya Bapak Ibu. Diberi anaknya yang tunggal itu. Satu-satunya lagi Bapak Ibu. Saya pernah bilang sama anakku Bapak Ibu yang nomor 2. Kalau ada orang mengebuli Amerika, I'm not accepted. Saya bilang, saya tidak menerima. Kenapa saya sudah terima apa yang dibikin Amerika ini sama saya? Kau pun nak, jangan sekali-sekali bully nama Tuhan Yesus dan Amerika ini. Karena Amerika ini di kertasnya dibilang in God we trust. Bapak Ibu, salah satu dunia yang memiliki tulisan di uang hanya Amerika, in God we trust. Jadi kalau ada masalah, ada solusi Bapak Ibu. Bagaimana kita supaya solusi tidak membuli Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata, berdoa dululah sama Tuhan. Pantas enggak saya mengeluarkan kata-kata ini Tuhan? Bukan hamba Tuhan saja Bapak Ibu. Sama anak kita, sama istri kita, sama suami kita, sama seluruh tetangga juga Bapak Ibu. Pikirkan sebelum mengeluarkan kata-kata Bapak Ibu. Solusinya berdoa dulu Bapak Ibu. Karena tetangga juga punya hati seperti hati kita. Tetangga juga punya pemikiran seperti pemikiran kita. Sekarang kalau kucubit tetangga, apa kata tetangga? Bisa perang dunia kedua Bapak Ibu. Jadi sebelum mengeluarkan kata-kata, mulutmu adalah harimaumu. Pikirkan. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau di gereja, saya tahu orang-orang yang ngomongnya pedas. Pedas Bapak Ibu. Kalau saya sudah tahu, dia datang sama saya pergi jauh Bapak Ibu. Kadang-kadang saya tadinya belum buang air kecil, saya pura-pura buang air kecil ke restroom. Karena ada aja orang mengeluarkan kata-kata, suka ngebully Bapak Ibu.
Ini ada baru datang ke Amerika kira-kira 7 tahun. Dia masih keluarga. Kalau bicara nggak tahu kenapa maupun malam maupun sore, aduh sinar matahari terang kali. Dia sebenarnya mengucapkan botakku ya Bapak Ibu. Terus saya pikir dalam hati saya, yang begini-begini mah nggak perlu emosi. Nggak perlu emosi. Karena apabila kita emosi, nggak ada artinya juga. Jadi bukan kita jadi anak Tuhan, jadi anak yang lain. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Pada hakikatnya, apabila kita mau mengeluarkan kata-kata, pikirkan 2 kali, 3 kali. Nanti dari kata-kata itu, tingkah laku, perbuatan, pembicara, orang akan menilai. Ini adalah anak Tuhan. Ini adalah anak yang diutus Tuhan untuk membawa kedamaian, kecintaan, kasih sayang. Menjadilah anak-anak Tuhan. Jangan menjadi anak-anak yang tidak berpikir kalau berkata-kata. Karena Tuhan beri kita 2 otak yang besar sama otak yang kecil. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bahan ini menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi kita. Apabila ada yang tidak mengena di hati Bapak Ibu, mari kita saling diskusi, sharing-sharing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami berkata-kata, bertingkah laku melalui berdoa dulu ya Tuhan. Ajarin kami ya Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi ya Tuhan. Terima kasih karena Roh Suci-Mu yang mengajarin kami ya Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan kenapa saya suka nangis akhir-akhir ini Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, kami diberkati seluruh yang mendengar akan Zoom ini. Dipuji, dimuliakan, dikuduskan dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Ya, Pak Herman, silakan Pak Herman. Shalom Pak Herman. Thank you Pak Samar. Pak Saud, thank you. Iya, hebat. Iya, di sini Pak, saya mungkin mengenai ilustrasi aja Pak. Di sini kalau kita mengiring Yesus, kita tidak lihat siapa dia dengan hati. Ketemu Yesus bukan ketemu di akal, ketemu di hati. Orang percaya itu bukan percaya akal, percaya hati. Kalau dia percaya di hati, makanya dia tidak akan membuli Tuhan, dia tidak akan menghina Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur bahwa ya kita yang ada di sini yang udah 60-50 tahun ke atas, ya kita percaya bahwa kita sudah bertemu Tuhan Yesus lewat hati, bukan lewat pikiran, melalui kebenaran firman Allah. Sebab dia adalah firman. Kita jangan goyah apa yang disampaikan oleh Pak Saud, mau benar adanya. Jangan coba-coba menghina. Ya salah kata bulia menghina. Iya. Kalau saudara menganggap diri saudara lebih daripada apa yang telah diciptakan. Masa periuk atau bejana yang diciptakan oleh penciptanya menghina yang ciptakan. Amin. Satu pesan yang paling saya tanggapi dari firman Tuhan dan Pak Saud bahwa marilah kita mengasihi Tuhan dengan hati. Bukan dengan pikiran. Dan bukan dengan harta benda yang seperti apa oleh Pak Darmawan tadi dari awal. Bukan harta benda.
hatimu, cintamu. Makanya tadi saya sengaja menyanyi auto nggak lama tua. Saya mau cinta Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak. Amin, Pada amin. Bapak. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Herman Bakar Besi. Dan sebelum waktu malam beristirahat, kita beri kesempatan Pak Ahok sudah membuka mic-nya. Silakan Pak Ahok. Mungkin apa yang bisa dibagikan Pak Ahok. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya sudah harus istirahat karena harus mengatur menjaga kesehatan, karena semakin kita berusia kita harus semakin jaga, karena itulah yang Tuhan mau ya. Sebab kita diberi oleh Tuhan, di kepala ini ada isinya, ada otak ya. Otak itu untuk berpikir yang mana yang benar lakukan, yang mana yang baik lakukan, yang mana yang tidak hindari. Jadi Tuhan sebenarnya luar biasa, udah memberikan segala-gala kepada kita, hanya tergantung kitanya lah yang tidak mau melakukan itu. Ya, salah kita sendiri. Itu yang saya alami. Di luar kemampuan kita, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita tidak melakukan yang benar, itu berarti kita sengaja. Ya, jadi Tuhan pun hanya melihat dari kejauhan. Itu yang saya alami. Ya, makanya saya selalu dekat kepada Tuhan. Kita sebagai manusia punya rencana, hidup harus ada rencana. Rencana ke depan untuk ini itu. Tapi semua rencana saya selalu berencana, saya serahkan kepada Tuhan. Ini rencana saya ke depan. Tapi apakah ini boleh saya lakukan? Nyatakan kuasamu Tuhan, nyatakan tanda-tandamu kalau ini tidak boleh saya lakukan. Nah itu sering pada last minute Tuhan nyatakan jangan, Tuhan nyatakan jangan. Nah ini kita harus dengar. Itu saya ngalamin. Nanti saya akan beri kesaksian lagi, anak saya kalau tidak dengar Tuhan, suara Tuhan, anak saya ketimpa rumah hancur. Itu terjadi tahun 83. Nanti saya akan saksikan lagi itu. Allah Tuhan ya, Bapak kita sungguh luar biasa dalam penyertaannya kepada saya. Itu yang saya alami. Ya, terima kasih penyertaannya Pak Saud juga, betul kita harus memuliakan Bapak. Ya. Bapak yang maha agung, yang maha mulia. Saya selalu kalau berdoa, selalu saya nyatakan juga Bapak yang saya muliakan. Tidak langsung kita minta ini, itu, dan sebagainya. Kita puji dulu dia. Bapak yang maha agung, Bapak yang saya muliakan. Saya datang kepadamu Bapak, untuk ini, itu, dan sebagainya. Begitulah. Ya saya tidak, bukan ngajarin ya, tapi itu yang saya alamin. Dan sampai sekarang saya selalu Tuhan menyertai saya, anak-anak saya, cucu saya, semuanya. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Selamat malam. Saya harus sudah undur diri untuk beristirahat. God bless you all ya. Bye. Baik. Baik, terima kasih. Ya, shalom, terima kasih Pak Ahok. Selamat istirahat Pak Ahok ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, rekan-rekan para sahabat, shalom. Ibu Hana Nawaban sudah buka kamera, silakan buka mic-nya Ibu. Apa yang bisa dibagikan mengenai jangan membuli nama Tuhan ini Bu? Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak. Shalom Ibu, shalom. Ya, mau dibawa itu apa? Dikumpulkan di hari apa? Dari Selasa ke pulang. Shalom Pak, puji Tuhan. Lewat firman Tuhan tadi terkait dengan hal itu, bahwa kita yang saya dapatkan, bahwa kita tidak boleh sekalipun jangan coba-coba untuk membuli nama Tuhan, karena nama Tuhan kita itu berkuasa. Nah, mengejek pun, nah, jadi harus kita hormati gitu. Pokoknya jangan ada, Tuhan jauhkanlah dari hati kita pikiran-pikiran yang membuli nama Tuhan. Karena
langsung hukum tabur tuai. Seperti waktu itu ada saya lihat di YouTube ada stand up komedi, dia mengejek nama Tuhan, diolok-oloknya nama Tuhan, langsung dia stroke atau terjatuh. Nah, jadi nama Tuhan kita itu kultus dan berkuasa. Nama Tuhan kita itu ada di mana-mana, baik di dalam gedung, di bawah pohon, di hutan, di mana-mana. Kemarin baru-baru ini saya ada satu baca kitab Mazmur, dibilang, kemanakah aku bisa menjauhi namamu, menjauhi rohmu ya Tuhan. Di lautan pun Tuhan ada. Kemana aku bisa lari? Gitu. Jadi di mana-mana Tuhan itu ada. Jadi tak boleh membuli nama Tuhan. Itu aja Pak yang saya dapatkan. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang berkuasa, memberikan pertobatan, berkuasa dalam segala hal. Yesus kita hebat. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Hana. Ya, Shalom, Mang. tetap semangat, tetap kita doakan penginjilannya untuk jiwa-jiwa di pedalaman ya, dan kerinduan supaya mereka membaca dan bisa mengerti, menerima dan melakukan isi daripada Dan Injil. mereka bisa membaca, bagikan ini Alkitab, karena yang di pulau itu Amang belum, yang tidak bisa membaca, bagaimana aku kasih Alkitab, sementara Alkitab masih banyak stoknya di rumahku, ada orang kirim. Jadi saya kasih Alkitab hanya yang bisa membaca saja. Baik, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik rekan-rekan para sahabat, kita akan lanjut. Sebelum kita nanti ke Madam Christine, kita menyapa dulu Bapak Sarofati Halawa dari Nias. Silakan Pak Sarofati, apa yang bisa dibagikan buat kita nanti, setelah itu baru kita ke Ibu Madam Christine. Puji Tuhan Pak, selamat Shalom. pagi. Pagi. Sudah mau jam 9 di sini di Kepulauan Nias yang saya ada. Yahobu, Pak. Yahobu. Ya, horas Amang, horas. Mungkin di tengah-tengah kita hamba Tuhan, saya lah gembala yang ada di hutan. Saya melayani di satu kampung yang jauh dari kota. Dari kota Gunung Sitoli 2 jam naik sepeda motor. Dari kota kecamatan 25 kilo. Ya, makanya kalau ada kebutuhan bisa jalan kaki dan bisa di pundak dan bisa juga naik sepeda motor. Itulah tempat pelayanan kami. Nah, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Napi Tupulu tadi, dan saya percaya bahwa itu Allah berpihak kepada orang benar. Dia berpihak kepada orang benar, sebab waktu saya perintisan di sini, karena di lingkungan saya ini memang dikatakan mereka Kristen, tapi mereka hidup dalam sembahan-sembahan lain lah, menggunakan nama-nama Allah lain. Karena di sini di satu kampung Nias ini, mungkin Om Tambunan pernah dengar bahwa orang Nias itu kekebalannya agak kuat, mempunyai ilmu hitam, mempunyai ya semua santet-santet lah di sini. Dan pernah saya alami, dan puji Tuhan mereka bertanding dengan kita, tapi hanya bertanding saya dengan roh, melalui doa syafaat, melalui doa puasa, dan mereka itu yang mempergunakan nama Allah lain itu telah jadi jemaat yang kemarin telah kita baptis 7 orang. Itulah pertolongan Tuhan lewat kekuatan Tuhan. Kita hanya menggunakan nama Tuhan sendiri. Ya, bagaikan Daud dengan Goliat, dia membawa nama Allah yang besar sehingga memberi kemenangan demi kemenangan. Dan puji Tuhan, mereka benar-benar bertobat melalui penyakit dan melalui hal-hal di dalam rumah tangga mereka, dan mereka meninggalkan nama-nama itu, semua jimat-jimat mereka, ilmu-ilmu hitam mereka,
mereka telah kami bakar dan kami mentabiskan mereka, kami baptis, dan saat ini sudah menjadi jemaat setia. Dan melalui nama Tuhan itu kita percaya nama Yesus, nama yang dahsyat, dan nama yang kita sembah, nama yang memberi kemenangan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Halawa, ya Bapak Halawa yang telah memberkati kita. Kalau dengan Nias, Pak, kepulauan Nias, ya saya punya sedikit ya, saya berikan kesaksian bahwa saya waktu ketika ada tsunami di Nias, itu kami berangkat, ya Tony Bastaman dia ke Aceh, saya ke Nias, saya ke Aceh, dia ke Nias, kan gitu loh. Jadi kebetulan waktu itu kami ke Nias dengan Mark Landon dan Bapak Pati Ginting. Ya kan. Nah, kami ke sana, terus kebetulan saya perginya ke Teluk Dalam naik Cino, ya, ke Teluk Dalam. Selatan. Apa yang Bapak saksikan betul tadi. Ternyata teman-teman di Nias itu masih banyak yang bersungut-sungut, Pak. Wow, pokoknya ngomongnya ya apa? Ya kalau dibilang membuli nama Tuhan, ya kenapa sih Tuhan ini kok bisa ada begini, katanya kok ada bisa. Tapi ada satu hal yang saya nggak pernah lupakan bersama teman-teman tadi, ya bahwa ketika kami di sana, kami tidur ya di satu tenda, ternyata tanahnya terbelah, Pak. Puji nama Tuhan, ternyata apa? Kami ya aman-aman saja, nggak taunya di tenda sebelah ada teman kami bidan, ya dia masuk ke dalam tanah itu, tanah yang terbelah dia masuk dan akhirnya kami nggak bisa menyelamatkan dia lagi, sangat dalam. Dan ya itulah akhirnya kami menguburkan dia, udah tertolong, bisa diangkat, udah nggak bernyawa, dan akhirnya kita kuburkan di sana. Nah, apa yang Bapak saksikan tadi memang masih terus, Pak, apalagi di pedalaman. Bapak bilang terus, Pak, bagaimana diedukasi bahwasanya nama Yesus ya jangan dibully, nama Yesus itu berkuasa. Mari sungguh-sungguh ya perkatakan ya nama Yesus dengan perkataan iman. Baik. Sebelum nanti kita ke Ibu Oli yang sudah resign, kita akan menyapa Madam Christine. Silakan Madam Christine, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Iya, dari temanya, karena saya tadi tidak ikut, saya nggak tahu. Sorry. Tapi Mama Ina tuh dengan Pak Firman, Pak Saud loh Madam. Hah, Pak Saud? Haleluya. Saya rugi nggak dengar seluruhnya. Anyway, di sini sudah jam 3 lewat ya. Tapi dari judulnya tadi, tema yang disampaikan tadi Pak Darwan, saya mau bertanya langsung. Pak Saud, karena, Ibu, Pak Saud. Ya, Ibu maksudnya Pak Christine. Darwan yang suruh Oh saya. ya, silakan Ibu Christine ya. Shalom. Pak Darwan yang minta saya bicara. Ya, Pak Saud yang menyampaikan. Ya, aduh. Saya ada rekamannya nggak Pak? Tolong dikirimin ya. Supaya jadi berkat buat banyak orang. Amin. Saya udah melihat dari orang-orang yang suka mengolok-olok Tuhan. Padahal di Alkitab tertulis jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, Titanic, lihatlah Titanic. Apa yang terjadi dengan Titanic? Hancur ya. Karena dia bilang tidak ada Tuhan, Tuhan sekalipun tidak bisa merusakkan. Tiba-tiba rusak ya. Ini lagi yang di Los Angeles ya, di California. Oh, Tuhan dikasih angka 0. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa katanya ya. Tapi hanya dalam sekejap hangus, hancur gitu ya. Jadi ini mungkin jadi perhatian kepada kita. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, pertanyaan saya Pak Saud. Bagaimana dengan hamba Tuhan yang suka memakai Alkitab untuk menghakimi orang lain? Yang suka memakai ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan diri sendiri. Ya, misalnya nih Pak, masuk kasih tahu kita. Tuhan mengatakan kamu harus memberikan perpuluhan karena ada tertulis di Maliaki 3 ayat 10. Padahal orang masing-masing kan punya gereja, Pak. Orang masing-masing punya pelayanan, Pak. Ya mungkin saja mereka udah menyerahkan ke situ. Tapi kalau tidak dikasih, Pak, sudah ayat Alkitab semua keluar, Pak. Seolah-olah kita nih diintimidasi, seolah-olah kita ini harus dia yang kita sumbang dia gitu, Pak.
Ini dilema banget. Gimana Pak? Apa itu termasuk kalau orang hamba Tuhan menggunakan Alkitab untuk menghakimi, untuk minta-minta, untuklah Pak, untuk kepentingan diri sendiri Pak. Itu termasuk mengolok-olok nggak Pak? Dan apa hukumannya? Nah, terima kasih. God bless. Baik, sebelum kita ke Pak Saud ini, Ibu Madam Christine, Shalom, kita menyapa ini Pak Adi Saputra baru bergabung dengan kita, ya. Dan kalau yang Madam Christine sampaikan ini, saya jadi teringat dengan sahabat kita ini, Pak Herman Bakar Besi, pasti tahu beliau, ya kan. Saya punya sahabat ya yang bicara persembahan kasih, bicara perpuluhan, ya, bicara uang lah gitu kan ya. Dia paling strike Ibu, ya. Kalau bicara itu dia bilang nggak ada itu, katanya, ngapain ngasih uang buat memaksa orang untuk memberikan uang kepada yang meminta uang itu, katanya. Mana dasar firman-nya? Ini bisa jadi perdebatan yang panjang, Bu. Akhirnya tidak diperdebatkan itu. Mungkin kawan-kawan, saudara-saudara pada ya tahulah. Beliau ya namanya Daniel Alexander. Ini itu ya, coba ya kan dengan hal-hal begitu. Tetapi kita lupakan itu. Ya, pertanyaan Ibu Christine, apakah ini salah satu membuli ya nama Tuhan tadi? Ya, karena masalah tidak memberikan perpuluhan, nanti kamu ini oleh Tuhan, bahkan dihukum oleh Tuhan, kan begitu Ibu? Ya, kalau ada Daniel Alexander dikupas tuntas ini Bu, Kejadian sampai Wahyu kan gitu. Tetapi kita serahkan kepada Bapak Saud ya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Saud. Aduh, berat nih Bu Christine ini. By the way, jadi begini Bu, orang tua saya itu aktif, dia dari ikut ganti-gantian bendahara ketua. Pernah sekali dikasih bendaharanya ke anggota biasa, temannya lah. Itu duit Bu dipakai untuk uang sekolah anaknya. Saya waktu itu SD SMP ya Bu ya. Anaknya masuk ke sungai, bukan sungai Bu, ikan. Ada apanya ikan? Empang ikan. Iya. Empang ikan mati Bu. Satu. Kedua, dikasih lagi sama orang lain, dipakai lagi itu uang, akhirnya anaknya gila. Baik Bapak Ibu, saya pada saat itu mendengar itu, saya tidak mau menjadi diakon pun juga nggak mau Bu. Sampai ada yang maksa, sampai istri saya bilang, anakmu udah besar-besar. Baik Bapak Ibu, itu pekerjaan Tuhan itu saya tidak pernah mengurus Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang bekerja kepada orang yang mengintimidasi ayat-ayat Alkitab. Karena yang menghakimi hanya Tuhan Yesus. Kita umat yang percaya, hanya kita percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saya pribadi kalau disuruh ketua diakon Bu, saya nggak mau. Karena urusannya, bagusan saya mau menjadi ketua sepak bola, ketua organisasi, atau karena urusannya itu ke atas Bu. Ngeri. Soalnya ngeri, kenapa aku bilang nyawa taruhannya Bu. Jadi saya nggak, kalaupun disuruh saya, kalau ada pengkhotbah bercerita begini, begana, saya aminkan Bu. Kalau dia mengintimidasi, dia pakai ayat-ayat apapun juga, saya aminkan Bu. Karena porsiku, yang penting aman dulu saya Bu. Sayanya dulu aman. Kenapa? Urusan yang lain, Tuhan Yesus yang nanti kerjain. Yang penting saya aminkan. Dan memang Bu Christine benar. Ngeri. Kalau seperti saya nanti Ibu Christine,
Kalau ku ceritain ini ada rekornya nih dibikin Pak Andre. Pak Andre recorded. Jadi aku nggak mau ada cerita pribadi, ini sangat sensitif, nggak mau nanti masuk ku gini aja, Bu. Terima kasih kepada Pak Andre ya, nanti bisa minta dari Pak Andre rekornya yang saya tadi bicara di pertama. Tapi poinku, Bu, kalau saya di gereja, saya duduk manis. Anggota gereja pun saya nggak mau, Bu. Istri saya anggota gereja sama anak-anak saya. Terus anak-anak saya nanya, Dad, kenapa kau nggak mau jadi anggota gereja? Oh, saya dulu anggota gereja di mana-mana, aku bilang. Tetapi saya mau sekarang anggota di surga lah, aku bilang. Saya udah capek anggota gereja di sini. Bagusan saya mengaminkan khotbah, walaupun khotbahnya apapun jenis khotbahnya. Ya kan Bapak, Ibu? Nanti kalau begini Ibu Christine, saya mau pulang gereja, saya tidak mau suami istri, kau tadi ngantuk sih. Ya, saya nggak mau begitu bergereja, Bu, pulang gereja. Saya mau pulang gereja, istri saya pegang tangan saya, nyampe di rumah, kami peluk-pelukan. Apapun jenis khotbahnya, Bu. Aku orangnya ini, Bu, gimana ya? Nggak mau saya khotbah itu membuat kita menjadi berdebat. Membuat kita itu, saya bilang sama istri saya, kalau kau tahu jiwa saya, sifat saya, kalau pulang dari gereja kita makin mesra. Kalau boleh kita masih makin pelukan. Bukan menjadi, kau sih ngantuk tadi, nggak kau dengar tadi. Kan jadi itu yang jadi kan, jadi stres kita. Jadi walaupun khotbahnya ada di gereja, Bu, saya kasih tahu sama Ibu, tukang mengkritik. Kalau saya duduk sama dia tukang ngeritik, Bu. Wah, ini urusannya, aku tahu nanti ujung-ujungnya ini uang ini, ujung-ujungnya tahu, Bu, ceritanya dia tahu baca, pintar. Tapi kita kan yang mau mendengar khusus, mendengarnya mulus-mulus. Jadi stres kita kan, ini kayak udah maha tahu juga ini orang. Padahal yang di atas yang maha tahu kan. Jadi menyebut namanya Ibu Christine. Di sini teman-teman saya kalau ada cerita-cerita, contoh nih. Tadi pagi saya ikut apanya Ibu Heti. Saya dengar itu punyanya Ibu Heti jam 2.30. Di sini nama yang di atas didengar disebut-sebutkan di handphone kan. Istriku bangun, Tuhan Yesus katanya. Ini mimpi atau apa ini? Di sebelah kiri udah kedengar, ini lagi bilangin, puji syukur, ku bilang begitulah, Bu. Puji syukur, berarti di kiri kanan namanya lagi mendengung-dengung. Aku, Bu, nggak mau menyebut namanya sia-sia, Bu, seperti Ibu bilang. Banyak orang sesuka-sukanya seperti apa aku bilangnya? Seperti dicandain juga kadang-kadang. Aku bilang, aku aja nggak mau menyebut. Kadang-kadang aku sebut dia di atas karena hati-hati aku. Iya kan? Jadi memang benar-benar terus terang Ibu Christine, saya bukan nggak aktif di gereja, saya aktif. Kalau disuruh gotong royong, disuruh potluck, disuruh ini, ku bilang sama anak-anak, kalian bertiga aktif di gereja. Disuruh gotong royong, silakan. Kasih tenagamu. Disuruh misalnya ngangkat kursi, silakan. Kenapa Bapak Ibu? Tapi nggak kuceritakan sama mereka bahwa aku itu, karena begini Bapak Ibu, ini karena saya pernah dibilang pemberontak Bapak Ibu. Tetapi ku bilang dalam hatiku, biarlah yang di atas tahu. Kalau aku dibilang pemberontak, yang di atas marah, dicabut besok nyawaku. Tapi kalau kalian ngomong apapun, ngomong pemberontak, mau segala macam kalian ngomongin. Nah, terima kasih kepada yang di atas. Jangan disebut namanya sia-sia. Kira-kira Bu Christine, nggak pernah aku menyentuh kesucian gereja. Jadi takut, trauma aku Bu. Trauma, karena cerita Bapak langsung. Karena saya sama Bapak saya begini Bu.
saya seperti kakak abang adik dibikin bapak. Kalau ada cerita nanti Saud ayo dulu duduk di teras. Diceritain semua, Bu. Saya bersyukur diceritain. Akhirnya saya tidak mau mempermainkan kesucian gereja. Saya tidak mau. Tetapi kalau suruh kerja mau, Bu. Karena ngeri. Ujung-ujungnya ngeri. Kalau nggak anak kita, 7 keturunan, bla 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 bla. Jadi bagusan saya cuci tangan. Tuhan Yesus, saya tidak mau mempermainkan pekerjaanmu. Terima kasih, Bu. Kalaupun ini saya punya keterangan tidak mengena, kurang, Ibu bisa tambahin. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Saud dan rekan-rekan para sahabat semuanya. Kita akan menyerahkan kepada Ibu Oli. Ya, nanti langsung kita akan tutup dulu Ibu. Ya, tutup dengan doa langsung Ibu Oli. Nah, setelah itu nanti kita sudahi acara ini. Bagi yang mau beraktivitas silakan, bagi yang mau sharing-sharing kembali, kita akan bisa melanjutkannya. Silakan Ibu Oli, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Dr. Bu Messi, dengar baik-baik namanya. Tadi salah sebut. Nanti kita mesti baptis lagi. Kita kirimnya ke Prancis, pasangannya baptisnya. Ini repotnya kita mesti kirim Pak Darwan ke Prancis untuk bisa dibaptis lagi. Gitu. Namanya Pak Darwan adalah Dr. Darwan Tambunan, bukan Tampu Bolon. Nah, kalau kau ganti Tampu Bolon, kita kirim ke Bu Bu Christine, tolong dulu dibaptis dulu minggu depan, dibaptis dulu. Minggu besok sudah penuh 7, gitu. Itu bubur merah, berapa bubur putih Bu ya. orang, apa malaikat di surga bersorak-sorai. Kenapa Pak? Ada bubur Jangan merah, menyebut bubur nama putihnya. Darwan Tambunan dengan sembarangan. Iya, kasihan dia. Ini udah setengah mati Bu Besi untuk dari gelap ke terang, ini udah setengah mati dia. Ini disayang Tuhan Yesus dia. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya, menjadi host keren banget. Jadinya nanti tolong gantikan saya hari Rabu. Hari Rabu saya ada diminta pelayanan untuk di PMD ya. Jadi Pak Darwan gantikan saya. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan Pak Saud Napitupulu. Bapak OTW menjadi PDT gitu. Bapak OTW belum tenang Pak, tenang. Ya, Bapak OTW. Luar biasa. Bahwa PDT, Bapak PDT, pegang dompet Tuhan. Oh, dia sudah pegang dia. Kemarin dia bersaksi. Dia bersaksi. Bu Christine, kemarin dia bersaksi, dia kasih lihat sama kita. Tapi aneh, kita yang melihat nggak bereaksi, nggak minta uangnya. Aduh, itu luar biasa. Itu mata kita kurang diurapi berarti. Atau Pak Saud kurang peka. Gitu. Dia nggak melihat wajah kita gitu, seperti apa gitu. Coba itu. Luar biasa, keren banget. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Ternyata mereka sedang membuli Tuhan, bukan membuli kita. Jadi Tuhan yang dibulikan itu udah jadi kenyataan. Jadi kalau orang marah sama kita, bully kita, iri hati sama kita, dia sedang bully Tuhan. Ternyata nggak boleh, karena kita nih anaknya. Loh, kalau anaknya Pak Saud ya dibully, ya bapaknya lah yang marah, bukan kita. Gitu, anaknya cuek-cuek aja kali, bodo amat lah daripada ribut. Gitu, Tuhan marah. Jadi jangan bully kita. Kita di sini semuanya jangan saling membuli, karena kalau kita dibully, maka Tuhan Yesus Bapak kita yang marah. Kan Bapak kita dia itu, kan kita anaknya gitu. Gitu, puji Tuhan. Jadi kalau hamba tidak harus ikut saja apa kata tuannya. Terima kasih Pak Saud, luar biasa, diberkati istri dan anak-anak, dan apapun yang Bapak lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Pak Pendeta Herman Bakar Besi, SH dari GBI dan BPD juga TCP Biang, melayani kita dengan pujian, penyembahan, dan Bapak mungkin lain kali agak diatur, dia punya ini gitar, suara, supaya lebih kedengaran ya. Sekali-sekali kedengaran itu, kadang kedengaran, kadang enggak. Hilang dikit Pak, dikit aja. Mungkin jaraknya agak jauh kali ya.
Bapak mesti pindah ke Amerika kali ya, biar seperti Pak Saud agak jelas gitu. Biar hilang-hilang. Kalau di Amerika, saya bisa hilang-hilang, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi itu harus baik. Pak Bakar Besi, saya punya teman WL yang sangat luar biasa di Gereja Utusan Kristus di Amsterdam. Namanya Doris Bakar Besi. Mungkin keluarga ya, dari Itu Ambon. sudah satu marga aja itu Pak. Ibu, nanti kalau tanya itu dari Wai, kampungnya Wai itu di Ambon, marga Bakar Besi. Oke. Ya, salam aja. Christine, tolong disambungkan itu Doris sama sama Pak Herman supaya bisa Itu jadi terbakar, Bu. Itu terbakar. orang. Dan kita doakan Kak Oli tanggal 29 Pak Saud bukan Amang Saud lagi, tapi Ko Saud, karena itu Imlek toh, supaya yang tadi dilihat-lihat itu bisa dibagi-bagi. Oh, haleluya. Terima Puji kasih. Tuhan, Tantoli. Tantoli Puji Tuhan. dapat, Tantoli, ampau. Puji Tuhan, ternyata ada yang cukup peka akan hal ini. Peka sekali. Haleluya. Berarti dari setelah ini ditutup, Pak Saud pergi ibadah dulu karena hari Sabat. Nah, mulai Sabat nih, Jumat soalnya mulai Sabat. Nah, setelah pulang, setelah itu dia mulai cari amplop. Nah, dia mulai masukin ke amplop. Atur-atur ya. Nah, nanti dia kirim melalui udara. Melalui udara. Kan kita di udara semua nih. Tante Oli, jangan pakai amplop, transfer. Iya, transfer. Nggak Iya, bisa kan pakai amplop, Tante Oli. Sudah sampai. Udah nomor rekeningnya, Bu. Udah kasih nomor rekeningnya. Iya. Kenapa jadi pada transfer ini rohnya, roh kepekaannya? Kenapa jadi pada Tante Oli sih. kasih reaksi? Tadi Tante Oli bilang bakar sih, dia jadi kebakar. Ada kan di Tambunan. Saya sampai tidak tidur sudah jam 4 ini. Saya sampai tidak tidur sampai jam 4. Tuhan suruh jam 4 peka. Harus peka. Harga yang harus dibayar itu jam 4 belum tidur nih. Harga yang harus dibayar dari Perancis jam 4 belum tidur. Madam, nanti menyampaikan pesan. Nanti Amang nanti Pak Saud memberkati. Iya, jadi memberkati lapas, Madam. Iya. Oke. Tetapi jangan lupa bayar perpuluhan. Perpuluhannya untuk beli kursi, Pak Sarofati. Belilah 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi kah, gitu. Iya, jadi kasih perpuluhan ya. Pas terima dari Pak Saud, semuanya harus kasih perpuluhan untuk belikan kursi buat Pak ini Sarofati. Bikin listnya itu, ya 1 kursi, 2 kursi kah, tidak apa-apa. Yang penting lakukan bagiannya. Amin, amin, amin. Pak Saud juga memberkati lapas. Iya. Gitu. Ya, ini memang ada tamu ya sayang. Aku ada tamu. Oh ya, terima kasih Ibu Pendeta Debri yang tulis selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ya luar biasa pada pagi hari ini kita semua boleh hadir mendengarkan bersama dengan ibadah Samaritan Mana Internasional, Pak Sarofati, Pak ini masih anak muda, Adi Saputra. Shalom. Adi Saputra, perkenalkan diri dong, siapakah Anda? Karena kita masalahnya di udara ini, Pak. Kalau Bapak nggak ini, ada pertemuan di udara, gitu. Pertemuan yang manis. Nah, silakan, Pak. Anak muda, silakan. Adi, kalau boleh handphonenya supaya kita akan sharing ya setiap kali kita punya acara ya dan juga dibuka dong. Yang lainnya. Silakan, belum dibuka, mic-nya belum dibuka, mic-nya belum dibuka. Mic-nya di-unmute, Adi. Tak mau, malu Adi. Sudah? Oke. Nah, oke, namanya udah ketahuan, Adi Saputra. Dari gereja mana, Adi? Malu. Oh, Katanya malu, Tante Oli. Oh, malu. Oh, oke. Iya. Oke, nanti kita berdoa ya supaya tidak malu lagi. Kan Mbak Tante Oli itu Madam Christine udah bawa amplop, Madam Christine tuh udah kasih tunjuk amplop tuh. Oh, ampau. Wah. Ampau. Sis Christine kan katanya Messi nggak pakai amplop. Gitu. Jadi nggak pakai amplop lama sampainya baru tahun depan. Itu. Iya, Lewat kantor pos, Bu. Enggak, bagaimana mau tahun depan sampainya? Katanya mau KKR.
Bagaimana caranya? Nah, tahun ini KKR. Halo. Ya makanya jangan pakai amplop, ditransfer pakai Iya, udara. ini amplop untuk membuktikan saya tanggal 29 itu akan jadi Cik Christine. Ini untuk di sini lah, bukan untuk di sana. Ini untuk gitu di sini ya? maksudnya saya bicara itu karena saya mulai dari saya. Gitu. Ya memang peka sekali ya. Luar biasa ini orang Toraja peka sekali. Madam. Yo. Kami cukup lama loh ngobrol waktu kemarin sama Pak Saud dengan dipanjang lebar sampai uangnya ketinggalan. Puji Tuhan kita nggak ada. Kalau ada kan kita langsung ambil. Pas kita lihat, oh Pak Saud tapi 10. Berarti ini untuk pelayanan. Gitu. Nggak diambil loh. Dikembalikan loh. Itu luar biasa mereka itu. Sampai ketinggalan di mana-mana dompetnya. Gitu. Itu ketinggalan di mana-mana dikembalikan. Tapi kalau ada kita-kita nih, temannya gitu. Nah, kita langsung ambil. Ini pasti Pak Saud sengaja tinggalin untuk pelayanan. Gitu. Amin, amin. Gitu. Antoli buat lapas. Iya. Ya, tergantung hatinya Pak Saud, Tuhan tuntun kemana ini. Dia mesti melewati mana dulu ini nih. Kan panjang perjalanannya. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran Hana Nababan. Semangat Hana. Hana, perhatikan juga ya keluarga kamu masih punya anak kecil. Jangan telantarkan, kasihan mereka. Oke, terima kasih Hana. Selamat semangat, sehat selalu, semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga ya. Ada siapa lagi? Oh ya. Ini Pak Andre. Terima kasih. Pak Yohanes Putra tadi rapi begitu sedang mempersiapkan untuk di pesantren ya. Zaitun ya, untuk perayaan Natal. Pak Yohanes Putra. Oh, belum Ibu, baru besok. Senin berangkatnya. Baru besok. Lantas Bapak ada di posisi Bapak kenapa bisa bisa melakukan perayaan Natal di pesantren tanggal 28? Kok bisa begitu? Ya, itu ini kan bukan pengangguran santai dan keren kan? Bukan. Itu dari PMD, Tante Oli. Iya, dengan PMD. Enggak, sebelum-sebelumnya dia udah bawa. Enggak ikut. Enggak, saya juga enggak ikut. Ibu Oli nggak bisa ikut ya. Soalnya pulang pergi sih kalau nginep saya mau, karena kan saya maunya bawa mobil, saya mau nginep Tante Oli, kalau nginep bayar 500. Ada nginep boleh. 500 Tante Oli. Hari Senin. Oke. Berangkatnya hari Senin tanggal 27. Kalau nggak ikut kita pergi juga. Nginap 500 dan nginap 250. Ya, punya pengalaman nanti pakai mobilku aja. Pengalaman baru di sana dengan mereka. Mereka bahasa Ibraninya bagus-bagus. Loh, kok pesantren bisa bahasa Ibrani? Wah, itulah makanya Bu Oli mesti ke sana. Aneh nanti luar biasa. Makanya pesantren Al Zaitun ini yang dibenci dengan agama mereka sendiri, terutama ulama-ulama yang lainnya. Sehingga siapa Ibu bilang sempat juga masuk di penjara, dianggapnya penistaan agama. Ini menggugah ini. Hadirlah. Oh gitu ya. Nanti bisa dengan Pak juga nih. Iya, Bu Oli dengan Pak Amir boleh. Pak Ketum. Iya. Pak Ketum PMD. Al-Quran itu adalah kristologi yang paling ampuh. Karena itu berbicara tentang Kristus 75%. Bicara tentang Madam. Nanti Madam, itu yang bicaranya Ustadz Al-Faridz. Dia itu Wahabi 40 tahun tapi sudah bertobat. Ya, mantap. Karena bahasa dari Alkitab yang sebenarnya itu kan dari bahasa Aram. Bahasa Arab yang lama. Jadi mempelajari bahasa Ibrani atau bahasa Aram juga, itu justru akan membawa orang-orang itu mengetahui apa sebenarnya yang tertulis. Dan Alkitab kita itu ya dan amin. Tidak bisa dibantah. Jadi kan aja saya kalau mau ini ke orang-orang, saya suruh saja baca Al-Qurannya mereka. Kenapa? Iya, betul. Di sana menceritakan tentang Yesus yang lebih dalam. Iya. Amin. Ya, betul. Nah, salah satunya Pak Nanti Ustadz kita bahas Al-Faridz itu ya, ada pembahasan tersendiri, bagusnya itu. Panggil ahlinya. Ya. Nah, nanti bisa diundang di sini sama dokter Pak Saud, nanti bisa diundang. Kapan menurut Bapak bisa? Pak Yohanes, kapan? Tanya mereka kapan, nanti dijadwalkan. Siap. Itu dia kayak gitu.
Siap. Oke, Nanti keren. aku jadwalkan ya. Baik, baik. Terima kasih kalau bisa ikut hadir Oke, besok. Oke, oke. makasih Tuhan berkati. Kak Oli, Makasih, Pak Tuhan Saud Yesus dan berkati. semua, aku mohon izin ya. So mau jam 4 saya ada pelayanan Boleh orang tutup doa dulu. Bu Oli tutup. Shalom, Ibu Oli tutup doa dulu, Ibu Oli. Ibu Oli tutup doa dulu. Oh, baik, baik, Ya, baik. silakan Bu Oli. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam diri kami, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita boleh ada di ibadah dari awal sampai dengan sekarang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para sahabat yang boleh dengan senang hati ya Tuhan bersuka cita, meluap kegembiraan sukacita karena boleh ya Tuhan mendapatkan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Kami semua sungguh diberkati ya Tuhan. Terima kasih keluarga besar kami Tuhan jaga lindungi untuk tidak ada satupun yang menjadi mualaf, tidak ada satupun yang membuli Tuhan, tidak ada satupun yang acuh tak acuh terhadap Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Malahan Engkau berikan kuasa kepada kami. Kejadian 1 ayat 26, darat, laut, udara. Tidak ada yang tidak, Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Terima kasih teman-teman kami yang sudah lebih dahulu ya Tuhan, karena ada aktivitas lain yang Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih hidup kami yang selanjutnya ada dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tuntun langkah demi langkah agar kami tidak membuli Tuhan. Langkah demi langkah rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Karena itu yang Tuhan mau. Apa yang kami buat adalah kehendak Bapa-Mu yang di surga. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa yang diajarkan oleh Bapa, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, Datanglah datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang makanan kami yang kami, secukupnya, dan seperti kami ampunilah mengampuni orang akan yang bersalah segala kepada kesalahan kami. kami, seperti Jangan kami bawa juga kami dalam mengampuni pencobaan, orang yang bersalah tapi kepada lepaskan kami. kami daripada yang jahat. Bukanlah kami dari segala Karena Engkau yang pencobaan, punya tapi kerajaan lepaskanlah dan kami kuasa daripada yang dan jahat, karena kemuliaan Engkaulah yang sampai punya kerajaan selama-lamanya. dan kuasa Haleluya. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Amin, kasih amin. Tuhan Baik, Terima Yesus. kasih.